Kembali lagi pada saya Santi Monika Silahi dengan NIM H1B120039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola membentuk sistem presidensial yang ideal bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum memasuki ke inti pada judul tersebut, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem presidensial. Sistem presidensial atau sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan legislatif dipilih melalui pemilu dan kekuasaan eksekutif terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk bisa dikatakan presidensial, bentuk pemerintahan harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, presiden bersamaan menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Juga dalam jabatannya, mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sistem pemilu proporsional, dan menganut sistem multipartai. Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri-cirinya bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai sendiri merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas yang sangat kompleks. Secara teoritis, presidensialisme menjadi masalah jika berkombinasi dengan sistem multipartai. Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini semakin terlihat bila dipadukan dengan sistem multipartai. Pengalaman di beberapa negara yang mampu membentuk pemerintahan yang stabil karena memadukan sistem presidensial dengan sistem duipartai, bukannya multipartai, contohnya Amerika Serikat. Rumusan sistem presidensial yang diamanatkan konstitusi ternyata sulit dalam penerapannya. Bahkan berjalan kurang efektif, apalagi didukung oleh lemahnya fenomena dan sistem presiden dalam menjaga stabilitas politik. Dengan demikian, perlu desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif dengan penataan kembali, baik secara institusional maupun secara non-institusional. Desain sistem presidensial di Indonesia yang seperti apa sih? Indonesia merupakan sistem presidensial yang tidak murni. Hal ini bisa dicermati dari karakteristik parlementer dalam proses legislasi. Meskipun adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena kondisinya memungkinkan dan juga dilihat dalam konteks ketatanegaraan. Sebenarnya hal semacam ini sah-sah saja asalkan penggabungan sistem pemerintahan tetap dapat menghadirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan demokratis. Sistem presidensialisme di Indonesia pada kenyataannya telah dikombinasikan dengan sistem multipartai. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menggunakan sistem multipartai. Faktor utama adalah kemajemukan masyarakat. Faktor ini menyebabkan keniscayaan
bagi penerapan sistem multipartai. Sementara kemajemukan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat given dalam struktur masyarakat Indonesia. Faktor kedua, sejarah dan sosio-kultural masyarakat merupakan faktor pendukung bagi terbentuknya sistem multipartai. Multipartai semakin mantap ketika ditopang dengan sistem pemilihan proporsional. Penerapan sistem pemilu proporsional menjadi faktor ketiga bagi terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Ketiga faktor ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Pada saat ini terlihat bahwa penerapan presidensialisme yang berkombinasi dengan sistem multipartai dalam beberapa hal masih mengakibatkan pemerintahan yang kurang efektif. Lalu, bagaimana sih sistem presidensialisme yang ideal diterapkan dalam Indonesia? Di sini terdapat 3 institusi politik yang perlu dirancang dan ditata kembali untuk menciptakan sistem presidensial yang ideal bagi Indonesia. Yang pertama, desain pemilu. Pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen, sekaligus mendukung penguatan sistem presidensial. Dengan mereformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah parpol dapat ditempuh melalui beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain menerapkan sistem pemilu distrik atau sistem campuran atau biasa disebut dengan mixer member proporsional. Yang kedua, memperkecil besaran daerah pemilihan atau district magnitude. Menerapkan ambang batas kursi di parlemen atau parliamentary threshold secara konsisten dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Lalu yang kedua, desain institusi parlemen. Rancangan kelembagaan diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka check and balance yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif. Berkaitan dengan hal itu, agenda rekayasa institusional perlu dirancang antara lain penyederhanaan fraksi, regulasi koalisi parlemen diarahkan ke 2 blok yaitu pendukung dan oposisi, dan penguatan kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat agar fungsi check and balance tidak hanya terjadi antara Presiden dan DPR, tetapi terjadi juga antara DPR dan DPD. Yang ketiga, desain institusi kepresidenan. Desain institusi kepresidenan ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik Presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas Presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi Presiden. Selain itu, juga diarahkannya kabinet solid dan pemerintahan yang berjalan efektif. Karena itu, kekuasaan dalam membentuk undang-undang atau biasa disebut dengan mixer member proporsional. Yang kedua, memperkecil
besaran daerah pemilihan atau district magnitude, menerapkan ambang batas kursi di parlemen atau parliamentary threshold secara konsisten dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Lalu yang kedua, desain institusi parlemen. Rancangan kelembagaan diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka check and balance yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif. Berkaitan dengan hal itu, agenda rekayasa institusional perlu dirancang antara lain penyederhanaan fraksi, regulasi koalisi parlemen diarahkan ke dua blok yaitu pendukung dan oposisi, dan penguatan kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat agar fungsi check and balance tidak hanya terjadi antara Presiden dan DPR, tetapi terjadi juga antara DPR dan DPD. Yang ketiga, desain institusi kepresidenan. Desain institusi kepresidenan ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Selain itu, juga diarahkannya kabinet solid dan pemerintahan yang berjalan efektif. Karena itu, ada beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain penataan ulang sistem legislasi. Yang kedua, Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang, akan tetapi diberi hak veto, kejelasan kewenangan Wakil Presiden dan relasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet. Selanjutnya, masalah penyederhanaan partai. Secara real, perlu desain untuk menyederhanakan jumlah partai di lembaga parlemen, yakni dengan menerapkan parliamentary threshold sebesar 5%. Secara konsisten. Pengaturan ambang batas formal menimbulkan konsekuensi yudiris terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian atau sistem multipartai sederhana. Dengan hilangnya sejumlah suara pada partai atau politik tertentu yang tidak memenuhi persentase yang ditentukan, maka dengan berkurangnya jumlah partai yang ada di parlemen, juga berarti jumlah fraksi yang ada di parlemen ikut berkurang. Dengan demikian, untuk menyederhanakan jumlah partai juga kita bisa melakukan dengan menerapkan sistem campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional dalam sistem pemilunya. Upaya tersebut akan menjadi semakin sempurna jika didukung oleh karakter kepemimpinan presiden yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah untuk diintervensi dalam pembentukan kabinetnya. Struktur kabinet yang ideal adalah 10% dari partai politik koalisinya, sedangkan sisanya diisi dari kalangan profesional murni non-parpol dengan angka 10% dan diharapkan
intervensi partai politik koalisnya semakin kecil dan lebih mengutamakan profesionalitas daripada menterinya. Selain itu, para menteri yang berasal dari partai politik harus tidak menduduki jabatan tertentu di partainya, agar para menteri sepenuhnya dapat loyal kepada presiden. Terkait dengan institusi presiden, maka kewenangan antara presiden dan wakil presiden harus jelas. Di samping itu, pemilihan langsung hanya untuk presiden saja, sedangkan wakilnya dipilih oleh presiden. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya berikan ialah sistem presidensial yang efektif seharusnya menyelaraskan antara pemilu, di mana pemilu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Kemudian, desain institusi parlemen perlu diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien. Dan yang terakhir ialah desain institusi kepresidenan. Desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Persoalan efektivitas pemerintahan di Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh karena disharmoni hubungan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga parlemen, faktor kemampuan berkomunikasi, dan menjaga serta mempertahankan dukungan dari parlemen oleh presiden sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Meskipun demikian, permasalahan efektivitas dan stabilitas pemerintahan di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh personalitas pejabat presiden dan wakil presiden saja. Efektivitas dan stabilitas pemerintah juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang dilaksanakan, sistem presidensial dan sistem multipartai. Dengan jumlah partai yang terlalu banyak, ternyata merupakan faktor lain yang krusial. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik antara sistem presidensial dan multipartai serta jumlah partai itu harus seimbang. Karena partai yang terlalu banyak pun tidak menutup kemungkinan akan selalu bermunculan dengan ideologi-ideologi partai yang sama. Oleh sebab itu, jika kita ingin membuat sistem presidensial yang ideal bagi Indonesia, maka kita harus menyeimbangkan antara sistem presidensial itu sendiri serta partai-partai yang terdapat dalam Indonesia supaya lebih seimbang dan akhir dari hasilnya ialah check and balance.